Puji Tuhan, selamat pagi. Kembali lagi bersama kami pada saat pagi hari ini di program Berkat Pagi GPDI Immanuel Garut. Pada saat pagi hari ini kita sudah sampai dalam kitab 1 Yohanes pasal yang kelima. Kita mau sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Kita membuka dalam kitab 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-14 sampai yang ke-15. 1 Yohanes 5 ayat 14 sampai yang ke-15 bunyi firman Tuhan. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya, menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Puji Tuhan, firman Tuhan pada saat pagi hari ini saya berikan judul yaitu keyakinan dan doa. Di mana kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini tujuan ditulisnya firman Tuhan, ditulisnya dalam pasal yang kelima ini supaya jemaat yakin bahwa mereka memiliki hidup yang kekal. Mereka akan mendapatkan kehidupan yang kekal bersama dengan Bapa di sorga. Di ayat yang ke-14 ini, di sini kita melihat ada keyakinan yang besar yang dinyatakan oleh jemaat yang ada di dalam kitab Yohanes ini. Ayat yang ke-14 bagian A dikatakan, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya. Keberanian bahwa jemaat itu percaya kepada Tuhan, bahwa setiap doa yang diminta, setiap doa yang mereka minta kepada Tuhan itu dikabulkan. Mereka yakin bahwa ada hal yang Tuhan akan lakukan lewat setiap doa yang mereka minta kepada Tuhan. Nah, keyakinan akan keselamatan memberi kepercayaan diri kepada kita sebagai orang-orang percaya, supaya kita semakin hari semakin giat untuk berdoa, semakin hari kita semakin terus mau datang memberikan waktu kepada Tuhan. Keselamatan itu meyakinkan kita supaya kita percaya bahwa di dalam Tuhan itu ada keselamatan yang kekal. Sesuatu yang terjadi, sesuatu yang kita minta kepada Tuhan, kita harus imani bahwa hal tersebut akan Tuhan jawab, bahkan Tuhan dengar. Tetapi ketika kita meminta sesuatu kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan dengan keinginan kita sendiri, dengan kemauan kita sendiri, tanpa kita mengatakan kepada Tuhan, biarkan kehendak Tuhan yang terjadi, maka jawaban-jawaban doa tersebut tidak akan langsung dikabulkan. Karena di ayat yang selanjutnya, di kalimat yang selanjutnya dikatakan bahwa dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jika kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya, bukan kehendak kita, namun kehendak Tuhan yang terjadi atas setiap doa-doa kita. Bukan kemauan kita, bukan keinginan kita, kita hanya menyampaikan kepada Tuhan. Namun setiap doa kita, setiap pergumulan kita, kita katakan bahwa biarkan kehendak Tuhan yang terjadi atas setiap permohonan doa kita. Doa yang didengar oleh Tuhan, doa yang sesuai dengan kehendaknya, bukan kemauan kita, bukan keinginan kita. Bagaimana kita dapat mengerti akan kehendak Tuhan? Bagaimana kita dapat mengerti akan kehendaknya kepada kita? Yang pertama yaitu lewat kebenaran firman Tuhan. Kita dapat mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kita dapat mengerti apa yang Tuhan inginkan lewat kehidupan kita. Karena lewat kebenaran firman Tuhan, kita harus bukan hanya sekedar membaca kebenaran firman Tuhan, bukan hanya sekedar kita membuka Alkitab yang kita miliki Bapak Ibu Saudara. Namun saat kita membaca kebenaran firman Tuhan tersebut, kita sama-sama merenungkan, kita sama-sama belajar untuk mengerti akan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Sehingga kita mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Lewat kebenaran firman Tuhan yang ada. Yang kedua yaitu lewat Roh Kudus. Dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-26, di sana firman Tuhan mengatakan bahwa demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa,
tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Mungkin seringkali saat kita mau datang berdoa kepada Tuhan, saat kita mau menyampaikan setiap keluh kesah kita kepada Tuhan, kita bingung mau berkata apa. Tuhan, saya mau sampaikan apa? Namun kita harus ingat, ada Roh Kudus yang memampukan kita. Ada Roh Kudus yang akan menyampaikan apa yang mau kita sampaikan kepada Tuhan. Andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Libatkan Tuhan dalam setiap persoalan hidup kita. Datang kepada Tuhan. Karena hanya Tuhanlah satu-satunya kekuatan dalam kehidupan kita orang percaya. Oleh sebab itu, mungkin terkadang kita merasa kita sudah berdoa, kita sudah datang kepada Tuhan menyampaikan setiap pergumulan kita, menyampaikan setiap permasalahan hidup kita. Terkadang kita merasa, kenapa doa-doa yang saya sampaikan tidak terjawab, tidak didengar. Namun ketika kita yakin bahwa doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan, maka kita harus punya iman yang teguh kepada Tuhan. Ketika kita datang berdoa, jangan sekedar datang, jangan sekedar berdoa sampaikan. Namun kita harus imani setiap perkataan kita, setiap doa kita kepada Tuhan harus kita imani. Karena di dalam doa ada kekuatan, ada kuasa yang besar. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita harus tahu ada 3 hal yang harus kita ingat. Ada 3 jawaban doa. Mungkin Tuhan katakan tidak, Tuhan katakan iya, atau Tuhan katakan tunggu. Jikalau ketika kita berdoa, doa-doa kita tidak terjawab, jangan kita menyerah untuk berdoa. Jangan kita mengeluh, jangan kita menjauh daripada Tuhan saat doa-doa kita tidak dikabulkan. Namun kita koreksi, apakah doa kita itu sudah benar. Kita koreksi ulang doa-doa kita yang kita sampaikan kepada Tuhan. Apakah itu kehendak Tuhan yang akan terjadi atau keinginan kita pribadi Bapak Ibu Saudara. Kita harus tahu, kita harus mengerti tentang doa. Jangan sekedar kita sampaikan, namun kita mau keinginan kita yang terjadi. Maka doa itu tidak akan dikabulkan Bapak Ibu Saudara. Dan ada jawaban iya. Karena kita menyerahkan setiap doa kita kepada Tuhan dan biarkan kehendak Tuhan yang terjadi atas setiap doa-doa kita. Dan Tuhan katakan tunggu. Berarti kita terus bersabar untuk menunggu jawaban-jawaban doa yang kita sampaikan kepada Tuhan. Jangan kita menyerah, jangan kita berhenti karena jawaban doa kita tidak terkabulkan, tidak dijawab. Namun kita harus percaya kita punya Tuhan, Tuhan yang hidup, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup. Tuhan yang kita agungkan, Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati Bapak Ibu Saudara. Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang sanggup mendengar, Tuhan yang sanggup menyendengkan telinganya untuk mendengar setiap seruan doa kita. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus meyakinkan setiap doa kita kepada Tuhan. Imani setiap doa kita kepada Tuhan. Jangan sekedar kita berdoa, namun kita lupa doa-doa yang kita sampaikan kepada Tuhan itu apakah keinginan kita atau kita serahkan kepada Tuhan biar kehendak Tuhan yang terjadi atas setiap doa kita. Bila kita melihat di dalam Matius pasal yang ke-26 ayat 39, di sana dikatakan bahwa maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Ini adalah ungkapan Yesus sendiri saat dia berdoa di taman Getsemani. Dia katakan, biarkan kehendakmu yang terjadi, bukan kehendakku. Dia katakan kepada Bapa. Yesus sendiri mengajarkan supaya kita, dari Yesus sendirilah kita belajar. Kita melepaskan apa yang kita inginkan. Kita melepaskan apa yang menjadi kemauan kita. Namun kita menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan. Biarkan kehendak Tuhan yang terjadi atas setiap doa-doa kita. Bahkan dalam Matius 21 ayat yang ke-22 dikatakan bahwa dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Firman Tuhan malam hari ini menegaskan kita supaya jangan sampai kita
datang kepada Tuhan, berdoa, menyampaikan setiap keluh kesah kita kepada Tuhan, kita hanya menginginkan keinginan kita. Kita lupa bahwa kehendak Tuhanlah yang terjadi atas setiap doa-doa kita. Belajar untuk merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, bukan meninggikan, bukan mau mengikuti kemauan kita, Bapak Ibu Saudara. Pada saat malam hari ini, firman Tuhan menegaskan kepada kita sebagai orang-orang percaya, datanglah kepada Tuhan dan imani setiap doa-doa kita. Yakin bahwa Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang hidup, Tuhan yang sanggup menjawab dan mendengar setiap doa pergumulan kita. Puji nama Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Kiranya lewat kebenaran firman Tuhan, orang-orang yang mendengar, bahkan Bapak Ibu Saudara yang mendengar, diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan, Immanuel, Allah yang berserta kita. Kami perlu Kau Tuhan.